Iya. Kita mainkan mana adu ilmu, Yesus atau Paulus. Terus Iya, kita bahas di Efesus 2 ayat 15, baru kita bahas nanti ketuhanan Yesus setelah itu. Efesus 2 ayat 15. Kenapa? Ya. Karena beberapa kali saya multi di Komal Bang Robert ini tidak pernah naikkan saya dia sejak kabur 2 kali. Kok saya kabur sih? Iya, saya sebelum berdebat Anda kabur langsung. Kok kabur sih? Datang aja. Sejak kapan saya kabur? Waduh, Justru saya datang. berapa puluh kali Sebentar, saya sebentar. ke Komalmu itu Ini. tidak pernah naikkan saya. Iya. Jangan curhat, Pak. Lanjut aja. Iya, Supaya biar saya dengan silakan Anda dibaca. di sini. Ini. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah Anda dulu yakin dengan perkataan Paulus ini? Saya tanya dulu keyakinan Anda. Ya, tentu saja Rasul Paulus itu diberikan ya, hikmat. Oke, ya kita pertaruhkan 2 nama besar antara timur dan barat, antara Yesus dan Paulus. Pertanyaan saya sangat mudah sebenarnya. Kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk menulis surat ini, bahwa ketika dia sudah tidak ada di muka bumi, maka hukum Taurat itu dan segala ketetapannya akan batal? Coba Anda jawab sesuai dengan dalil. Kalau tidak, saya pukul pakai kayu ini sesuai dengan Pak Pendeta tadi. Karena malam ini Saya jawab ya. jawab Paulus sesuai itu dengan dalil. Jangan ngarang. Iya. Tidak boleh ngarang. Diam dulu Jenggot. Jadi kalau saya jawab di sini ya, Kusantap kamu malam ini. lu mau dengar atau enggak sih Jenggot? Jadi dengar. Lanjut. Ya, jadi kalau ini Anda membacanya harus dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan manusia. Jadi tidak membaca setengah-setengah. Kalau Anda mau menjelaskan bahwa Paulus itu tidak pernah yang namanya membatalkan hukum Taurat, di dalam Roma 3 ayat 31. Nih ya, Roma 3 ayat 31. Anda pernah baca ini Roma 3 ayat 31? Paulus mengatakan di sini, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya. Sejak kapan dia membatalkan? Bisa dengar? Bisa baca? Yang saya tanya Anda Efesus 2:15, bukan Roma. Iya, ini saya jawab. Ketika Anda hanya membacakan, apa yang tanya guru, murid harus menjawab. Jawab sesuai dengan kan tadi saya sudah bilang, dengan segala perintah dan ketentuannya. Makanya dibaca Pak Dehe, jangan seperti Anda seperti umat muslim membacanya setengah-setengah. Paulus di sini dikatakan apa? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Kami meneguhkannya. Jadi kalau dalam bahasa Efesus 2 ayat 15 ini tidak bisa dibaca hanya dengan sampai di sini aja, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ini maksudnya di dalam Ibrani 9 ayat 22, bahwa segala sesuatu, ya ini ya, aku bacain ya, Ibrani 9 ayat 22. Gak nyambung juga Robert ini rupanya. Mana ada otak Robert ini? Otaknya Sebentar. Sebentar, Ber. Yusuf. Kau perjelas dikit. Kau diam dulu. Kau perjelas dikit. Tidak Kau perjelas boleh dikit. ada si Robert Yusuf ini, diam, nggak bisa Yusuf Robert diam. ini. Saya Jangan pernah dipotong-potong. dia nggak Jangan dengar dipotong-potong. Ya, ini. saya. Ya, Dan Pertanyaannya. Sabar Dan dulu, hampir sabar dulu, segala Ber. sesuatu. Ya. Jadi ini bagaimana? Bentar. Kamu tuh nggak nyambung. Bentar. Pertanyaannya tadi, kapan Yesus ya membatalkan hukum Taurat
dia bertemu dengan Paulus, berkata, Yesus itu kapan ketemu Paulus? Berkata hukum Taurat telah dibatalkan Yesus. Mana itu? Jelas kalau hal yang dikatakan oleh Yesus secara langsung seperti itu tidak pernah ada. Makanya dibacakan secara jelas Berarti ya. Paulus ngarang. Di mana ngarangnya? No. Di mana ngarangnya ketika Ya, Anda sendiri sebentar. mengatakan tidak pernah ngomong dia. Loh, Anda Paulus mengatakan sekarang saya bahwa tanya Anda, Yesus apakah tidak Paulus pernah membatalkan hukum berbicara Taurat? dengan Paulus. Apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Nah itu di ayatnya, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan perintah. ketentuannya. Nah, dan untuk Anda ngarang, jangan baca, dengarkan. Anda ngarang, ngerti nggak? Anda Pertanyaan saya, di mana Yesus bertemu Paulus untuk sejak mengatakan kapan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat? Makanya membaca Alkitab jangan seperti umat Islam yang setengah-setengah. Anda Kristen kan? Lihat ini tanda koma. Sebentar. Saya saya lagi menjelaskan. Makanya apakah di dalam Roma 3 ayat 31 ini Paulus membatalkan hukum Taurat? habis malam ini tidak ada yang nurunkan kau. Biasanya kan saya naik ke kamu turunkan saya kalau kau kepepet. Sejak kapan Sekarang kau nggak ada yang diturunkan? menurunkan aku. Habis kau Robert. Habis kau, pengikutmu habis. Ya. Nah, saya tanya, apakah di dalam Roma 3 ayat 31 ini kapan Yesus berbicara? saya sudah jawab, jangan diulang-ulang lagi. Iya, kau jawab kapan? Kapan Yesus? Saya sudah jawab, tidak pernah secara langsung Yesus mengatakan itu. Lalu kenapa Paulus menulis itu? Loh, Paulus menulis, makanya membaca. Ini satu ayat ini dibaca, ya ada tanda komanya. Anda tidak boleh membaca dengan mengakhirkan hanya sampai kepada hukum Taurat dan segala ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Pertanyaan saya, kapan Yesus berfirman kepada Paulus sehingga Ulang Paulus lagi. mengatakan dengan dia mati sebagai manusia telah membatalkan segala hukum Taurat? Kapan? Paulus Apa tidak yang pernah Paulus? Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat dalam Lalu Roma Paulus 3:31. kenapa dia menulis surat ini kalau tidak pernah ketemu Paulus Yesus? mengatakan ini, baca ya. Jangan sampai membaca seperti umat Muslim. Bang Robert, sekelas Anda pengacara katanya masa nggak bisa berbicara. Loh, saya justru karena saya pengacara, saya tidak pernah membaca undang-undang dengan yang namanya setengah-setengah, Pak. Undang-undang itu dibaca secara full. Makanya Anda juga sebagai Kristen jangan membaca seperti Islam. Saya sudah baca Bang Robert bahwa Oke, di mana Paulus? Di mana di sini Paulus membatalkan hukum Taurat? hukum Taurat Di mana Paulus batal. membatalkan hukum Taurat dalam kau baca ini? Nah itu sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya, untuk Paulus. Tadi ulang lagi pertanyaannya kan? Ini kualitasmu. Sudah saya jawab berulang-ulang. Sejak kapan Paulus menyatakan bahwa dia membatalkan hukum Taurat? Tidak pernah. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Roma 3:31 ya. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Sejak kapan dia membatalkan hukum Taurat? Mana? Ini data. Makanya Itu kalau kau kalau Anda seorang yang bisa membaca, pasti bisa membedakan ayat kedua 15 ini. Loh. Sudah jelas. Saya membaca, makanya Anda membaca koma sampai kepada koma untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya. Pertanyaannya, kenapa Paulus ngarang begitu sementara dia nggak pernah Di ketemu mana Yesus? Paulusnya ngarang? Di mana Paulus Nah, itu ngarang? katanya dengan matinya sebagai manusia batal hukum Taurat.
Loh, jelas dia menyatukan. Ini bahasanya Nah, untuk lalu menyatukan. kata kamu tadi Yesus dan Paulus tidak pernah ketemu. Lalu kenapa Paulus menulis itu? Bukan tidak pernah ketemu. Kalau kau bertanya bahwa di mana Yesus pernah mengatakan ini, tidak pernah secara langsung. Tetapi berarti Paulus, sebentar. Paulus ngarang. Loh, di mana Paulusnya ngarang? Lah kata kamu nggak pernah ketemu Paulus dengan Loh, Yesus. Paulus Lalu mengajar kenapa Paulus sebentar. menulis? Paulus mengajarkan tentang Yesus supaya kita mengetahui tujuan dari Tuhan Yesus itu mati, bangkit dan terangkat ke surga. Tadi katamu Paulus dan Yesus tidak pernah ketemu. Lalu kenapa Nah. Paulus tulis surat begini? Kenapa dia Jadi- membatalkan kata Paulus dengan matinya Yesus sebagai manusia? Sejak kapan Hukum Paulus Taurat itu batal. membatalkan hukum Taurat? Saya sudah jawab Roma 3:31. Iyalah ini di Efesus 2 ayat 15. Iya, makanya membacanya tidak hanya setengah-setengah, Pak. Anda ngeles lagi. Saya pukul Kok kau nanti ngeles? 1-0 ini. Aduh. Ngeles sih? Robert. Kamu itu Robert belum selevel dengan saya kalau berdebat, ya. Berdebat. Kamu mutar-mutar terus di situ. Loh, Anda pernah baca Roma 3:31? Masa anda seorang pengacara tidak bisa membedakan mana yang sudah ketemu dan yang belum ketemu. Ini jelas belum pernah ketemu Yesus dengan Paulus. Lalu Paulus ini Anda kenapa dia bertanya, mengatakan bakal dengarkan. berubah dari mana? Dengarkan, makanya mulut jangan lebih cepat daripada otak, Pak. Ketika Bukan. saya menjelaskan, Kalau Anda pintar, dengarkan. Anda tidak membela Ketika Paulus, Anda karena Paulus menanyakan tidak pernah sejak ketemu kapan Yesus. sejak kapan Pak Yesus itu mengatakan seperti ini kepada Paulus, tidak pernah, sudah saya katakan. Apakah di sini Paulus menyatakan Yesus membatalkan hukum Taurat saja? Tidak, tetapi dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia, ya, yang baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ini menyatukan antara hukum Taurat yang ada dengan semua orang, semua manusia. Karena pada waktu itu hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Makanya Paulus katakan dalam Roma 3:31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Tidak. Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Karena Yesus Kristus sudah datang, mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Berarti omongan Paulus ini tidak pernah bisa dipegang. Di sini di Efesus dia menulis surat bahwa hukum Taurat batal karena kematian Yesus. Mana batal di mana? Di Roma Mana dia batalnya? mengatakan tidak batal. Mana Berarti batalnya? lidahnya dua. Mana lidah batalnya? dua. Mana di sini Paulus membatalkan? Nah itu baca 15. Loh, kau bacanya kan sudah aku bilang, jangan baca seperti umat Muslim. Anda ngeles lagi. Aduh. Kok dengan ngeles lagi? Ternyata Anda kalah malam ini, tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kok kau yang menilai sih? Saya jawab dengan data. Iya, datanya mana? Yesus. Loh, ini datanya sejak kapan Paulus membatalkan hukum Taurat? Roma 3:31 nih kau bantah. Sejak kapan Paulus membatalkan hukum Taurat? Nah ini di ayat 2:15. Loh, saya sudah katakan tadi, sekali lagi ya, dengarkan. Makanya jangan membaca seperti umat Muslim. Di sini ada dengan segala perintah dan ketentuannya. Anda ngerti nggak? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Baca, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya, kapan Yesus berbicara kepada Paulus? Untuk Jawab dulu itu, nanti untuk. kau pertanyaannya udah diulang, saya udah jawab. Saya kira Yusuf PI, Anda dari tadi sudah mendengar apa yang saya sampaikan. Gini, santai Silakan. dulu, bentar. Padehe ini bertanya, di 2 Efesus 15 itu, kapan Yesus ketemu Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Sedangkan yang kamu bawa itu, kulihat datanya, Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Betul, Paulus tidak membatalkan. Yang ditanyakan
Pak Dehe ini, Yesusnya itu kapan ketemu Paulus? Dan Yesus ngomong ia membatalkan Taurat. Kapan? Saya sudah jawab bahwa Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada Paulus. Tetapi Paulus mengatakan ini, makanya teman-teman Muslim pun membacanya, dan Kristen kalau membaca satu ayat jangan baca sampai ke komanya saja. Di sini dengan segala ketentuan perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu yang baru. Jadi ini untuk mempersatukan antara hukum Taurat dengan hukum kasih, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Haleluya. Jadi sampai kepada titiknya, jangan Itu Pak Dehe. setengah-setengah. Itu jawabannya nggak ada, kata dia. Ya, berarti jawabannya Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat. Berarti Pauluslah yang ngarang. Betul kan? Paulus tidak pernah yang namanya membatalkan hukum Taurat. Kalau kau menjawab bahwa apakah Paulus itu mengatakan Yesus telah membatalkan hukum Taurat? Tidak. Justru karena ia beriman kepada Yesus. Jika ada kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tidak. Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya, karena di ayat Efesus 2 ayat 15 ini dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus itu datang untuk memperdamaikan antara hukum Taurat dengan hukum kasih. Karena hukum Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, makanya dengan darahnya, nih Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu menurut hukum Taurat, disucikan, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya Tuhan Yesus harus datang sebagai manusia dengan tubuhnya untuk menyatukan kita kembali dengan Allah. Boleh aku ngomong bentar? Silakan. Yang dia tanyakan tadi bukan masalah Paulusnya. Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Oke. Paulusnya nggak masalah. Yang dipertanyakan Pak Dehe, kapan Yesusnya ngomong sama Paulus, ia membatalkan Taurat. Dengarkan Yesusnya ya. yang dipertanyakan. Dengarkan ya. Ini Kapan kalian pernah bisa. Yesus? Iya. Ini Gi, pernah Ini. Yesus? Kapan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan mulutnya gitu? Oke, dengarkan Apakah ya. pernah Makanya- ketemu Paulus gitu? Makanya Ya, ketika jawab kalian jangan muter-muter, Be. Jangan muter-muter, jawab. coba Anda baca di sini, apakah Jangan Yesus muter-muter, Be. Jangan muter-muter ya. Ingat itu ya. Jangan muter-muter kau. Di sini nggak ada hakmu menurunkan saya, tapi saya hajar kau ya. Jangan Baca ya. muter-muter. baca Jangan ya, muter-muter. ini sebab matinya, bukan Yesus mengajarkan bahwa dia itu Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat. Sebab matinya dengan matinya sebagai manusia. Dan ini baca-baca nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, artinya dia telah melakukan segala sesuatu. Yesus tidak pernah mengajarkan membatalkan hukum Taurat, tetapi dengan matinya sebagai manusia, ingat, matinya sebagai manusia, saya tegaskan lagi, matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan pertanyaannya, kapan ketentuannya. Yesus berbicara kepada Paulus dengan matinya Yesus membatalkan hukum Taurat? Kapan Yesus itu berbicara kepada Paulus? Saya sudah sehingga jawab menulis? 300 kali. Anda bertanya hal yang sama. Jangan-jangan Anda Robert baca ini ini sudah aja. belum tua Anda Sebab ini. dengan matinya, pintar Anda ini. bukan dia katakan bahwa sebab Yesus telah datang sebagai manusia membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya, kondisi ketika waktu dia mati, makanya bacanya itu harus sampai ayat yang ke-16 supaya ngerti. Sebab dengan matinya, bukan datang untuk mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, dan dengan
itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib Iya, dan saya melenyapkan sudah paham perseteruan itu, Bet. Sudah paham pada saya. salib itu. Saya sudah paham. Pertanyaan saya, kapan Yesus itu berbicara kepada Paulus untuk 301 menulis- kali saya untuk sudah jawab. untuk menulis bahwa ketika dia sudah meninggal bahwa hukum Taurat itu batal. Kapan? 302 kali saya jawab tidak Sehingga pernah. Paulus berani menulis surat itu. Kapan? Makanya Anda baca ini saja, sebab dengan matinya di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Tidak pernah. Lalu kenapa Paulus menulis itu? Saya tanya Anda. Loh, ini dengan matinya. Anda Iya, ngerti nggak? dengan matinya Yesus sebagai manusia, itu Paulus dari mana dia dapat bahwa batal hukum Taurat kalau udah mati Yesus? Loh, jelas dia menyatukan kembali antara kasih dan tahu hukum dari Taurat mana? itu. Tahu dari mana dia? Saya tanya kamu. Sekarang semua orang Kristen dan orang Yahudi, ada orang Yahudi yang percaya, contohnya Paulus. Paulus itu seorang Yahudi. Ya, dia tidak lagi yang namanya mengikuti hukum Taurat, tetapi mengikuti Anda hukum ini kasih. mutar-mutar ditanyain kapan, kenapa dia tahu, siapa yang ngomong, apakah iblis mau berbicara di kuping dia. Tidak pernah Paulus, dengarkan. Paulus tidak pernah yang namanya mendengar dari iblis. Hikmat yang Iya, Tuhan makanya berikan kan kepada saya tanya Paulus ke kamu, karena Paulus siapa mendapatkan yang menyuruh- hikmat dari Tuhan. Siapa yang menyuruh si Paulus Hikmat untuk menulis dari ini? Allah. Aduh, sekedalas Robert aja nggak ngerti Hikmat pertanyaan dari Allah. Ingat, Kau hikmat mana dari dia? Allah. Hikmat dari Allah dia menulis. Mana Karena buktinya? Paulus selalu meninggikan Yesus Kristus. Aduh, ajaran Paulus ini beda dengan ajaran Yesus. Apa yang Ajaran beda? Yesus adalah menggenapi seluruh hukum Taurat, tetapi ajaran Loh, ini Paulus. beda. Mana ajaran Paulus membatalkan? Ini kamu baca, dia yang Loh, ini ngomong. Roma 3:31. Lah ini dari mana Paulus menulis ini? Dari siapa yang bisikin di kuping Paulus ini? Loh, dia emang enggak, dia ini meneguhkan. Iya, dia dari mana dapat itu sehingga dia tulis? Saya tanya. Hikmat dari Allah. Dia tidak pernah Dari membatalkan hukum mana Taurat. buktinya bahwa hikmat dari Allah Paulus menulis? Segala sesuatu yang ada dalam diri Paulus mendapatkan hikmat dari Allah. Oke, saya Manusia Paulus, bro, ingat itu. Paulus itu manusia, bukan Allah. hikmat dari Allah. Sejak kapan saya bilang Paulus itu Allah? Tahu dari mana bahwa Paulus menulis surat 2 Efesus 15 ini sedang ada Ulang di lagi. dalam hikmat Allah? Tahu dari mana? Dari mana Ya, Anda tahu? ulang lagi. Dari mana? Dari mana? Anda memang bahaya ketemu saya, Ben. Kalau di komalmu kau turunkan saya kalau saya bertanya begini. Kau menghujat. kapan saya turunkan Anda? Anda 2 kali menurunkan saya. Setelah itu saya minta Sejak naik. kapan? Kamu tidak pernah naikkan. Sudah kucatat itu, Bang. Ya, sudah kucatat itu. Kau akan menghujat Kau saya bertanya bahwa apa saya lagi? Kristen. Nih. Berarti Bang Robert Oke. tidak bisa jawab pertanyaan saya. Apa Gitu. pertanyaan? Apa pertanyaannya lagi? Iya, Jawab. dari mana Paulus? Siapa yang membisikkan di kuping Paulus menulis ayat ini? Kalau bukan dia yang ngomong. Nih. Ya, saya jawab lagi. Loh. Kenapa kau ketawa-ketiwi? Saya untuk Saya firman Tuhan ketawa, saya. biasanya kau suka ngehujat. Ketemu saya malam ini tidak ngehujat kau. Nah, kau sejak kapan saya menghujat? Kalau orang Kau menghujat hujat pasti terus. sudah dilaporkan. Kau hujat terus kau. Saya Aku tahu. yang tak dengarkan nih. Nggak Aku berani yang malam ini kan tadinya karena saya seorang bawa kayu. Nggak berani karena saya bawa kayu. Nggak berani karena saya pukul. Saya Apa berumur sih? ini. Nggak Apa berani. sih Nggak kau berani ini? ngehujan malam ini. Nggak berani. nggak lucu. Bukan Nggak nggak lucu. Kau- lucu. Anda jawab dengan ini dalil. Nggak lucu. Biasanya kau memaki. Nggak kalau lucu begitu. kau. Nggak lucu. Muka kau itu nggak lucu kayak gitu. nih. Robert. Eh, Ternyata Anda juga yang pintar kawan. Saya tahu kau dari tadi remis. Kau dari Nggak tadi bisa. mengatakan bahwa Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Ku kasih dalilnya, kau nggak percaya.
Iya, Anda mengatakan bahwa Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Lalu di sini dia menulis siapa yang membisikkan di kupingnya. Siapa? Oke, nih saya baca lagi nih ya, supaya kau tahu tentang Paulus. Kau tidak mengimani Paulus kan? 1 Timotius ayat 1. Bukan Tuhan saya Sampai Paulus, Tuhan saya Yesus. saya Tuhan nggak bilang saya Paulus itu YHWH. Tuhan. Ya, IHWH silahkan. Ya, aku yang tadinya seorang penghujat, ini perkataan Paulus ya. Sama kayak kamu tuh, Bet. Maksudnya apa? Lanjut Bet. Lanjut Bet. Apa? Oh, saya penghujat dikatakan seperti ini. Iya, saya sering nonton Sama kayak ente. Paulus katanya. Saya itu hebat banget nonton Puji ente. Tuhan Cuma kalau sering kalian nonton. menyamakan saya dengan Paulus. Yang terpenting adalah kalau orang menghujat laporkan, jangan congor. Ya. Jadi kalau Paulus katakan di sini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku dikasihaninya karena semua hal itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu iman. Di luar iman. Jadi ketika Paulus menerima segala sesuatu itu karena iman, bro. Berhikmat itu karena iman. Oke. Dehe. Iya, artinya begini Bang Paulus, Bang Robert, berarti si Paulus hanya karangan sendiri menulis ayat itu, bukan dari Tuhan langsung. Tidak. Jadi gini, Paulus itu dulu seorang yang saya jelaskan ya teman-teman semua supaya memahami dan mengerti. Paulus itu dulu adalah seorang yang memang dia mencari saya yang paham, dengarkan. Paulus. Jadi maksudnya begini Bang Robert, artinya si Yesus tidak menyampaikan kepada Paulus menulis surat itu. Betul? Sudah saya sampaikan. Iya, Kalau betul kan? Anda Betul kan? sebentar Anda jawab makanya aku betul. jawab. Tadi Bukan, saya jawab. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus memang tidak menyampaikan kepada Paulus untuk menulis. Berarti Secara langsung, Anda Ya, mintanya betul. kan secara langsung. Ya, Tidak pernah. berarti tulisan ini adalah karangan-karangan si Paulus. Bukan karangan. Catatan Jadi, Paulus, bukan karangan. langsung datang Itu dari Tuhan. hikmat. Bukan Saya hikmat. akui Anda, Bukan itu saya akui hikmat Anda dari mengaku. Allah. Ya. Sama seperti Muhammad pun juga dikatakan umat Islam seperti itu. Jadi kau jangan bilang seperti itu. Nanti umat Islam pun akan Ngapain tersinggung. nyerempet Bet? Aku Iya. nggak ada Saya bahas kasih tahu. apapun. Saya kasih tahu Yusuf pun Gak percaya usah bahwa itu nyerempet. ilham dari Allah kepada Muhammad. Sama juga seperti Paulus. Jadi kalau kau memaksakan seperti itu Dehe, nanti umat muslimnya tersinggung. Muhammad pun Enggak, tidak yang pernah saya disampaikan Paulus. langsung oleh Allah, Yang saya tetapi paham melalui Paulus. ilham. Iya, begitu juga Muhammad mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Sama. Jadi Muhammad itu mencontohi Apa Paulus. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad Bet? Gak ngerti aku. Hubungannya Ya kita bahas di sebentar, Paulus, bukan sebentar. Nabi Muhammad. Hubungannya antara Paulus dengan Muhammad. Muhammad itu dapat ilham tanpa langsung Allah kasih tahu. Begitu juga Paulus. Muhammad itu meniru Paulus, bro. Makanya kalau kita bilang, kalau seandainya kau Nggak memaksakan ada. Gak ada mana Nabi Muhammad niru Paulus. pertanyaan saya, kalau begitu, apakah Muhammad pernah bertemu langsung dengan Allah? Pernah? Kapan? Waktu Isra Mi'raj. Enggak, kan ada jawabannya. Kalau debat sama Isra Ustaz dia Mi'raj. ketawa, sama saya nggak berani dia. Loh, karena Udah kamu maksudku fokus aja Bet ke pembahasan gitu. Iya, Nggak bisa Iya, nyerempet. fokus saya aja sampaikan dulu, Bet. gini. Bet, sama Saya aja dulu. sampaikan supaya kau jangan menekan terkait dengan apa yang kau inginkan. Ketika saya sampaikan bahwa Paulus itu mendapatkan ilham dari Allah, begitupun juga Muhammad sama seperti Paulus. Paulus juga tidak bertemu langsung, tidak yang namanya mengatakan Tuhan Yesus menyatakan langsung, bertemu langsung, tetapi itu ilham. Ya, sama Muhammad itu meniru Paulus bahwa dia juga mendapatkan ilham dari Allah. Ya, paham ya Deh ya, supaya kalau kau menekan itu, maka nanti kau akan terjebak dalam
umat muslim sendiri akan menekan kau nanti. Ya, silakan. Oh Muslim. Ya, pernyataan Robert kubantah dulu ya pada ya. Ya, ya, ya. Paulus dengan Nabi Muhammad itu beda jauh gitu. Kalau Nabi Muhammad ya dia terima wahyu, dia menjelaskan bagaimana keadaannya, terus perantaranya ada. Kalau Paulus ini ya dari mana kan gitu. Nggak ada prosesnya gitu. Jadi beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kan ada penurunan wahyu itu ada tanda-tandanya. Terus ada juga penyampainya malaikat Jibril. Kan kayak gitu. Nah, yang menyampaikan dengan Paulus itu siapa saya nggak tahu. Artinya nggak sama Paulus dengan Nabi Muhammad. Nah, itu aja penekanannya. Oke. Nah, sekarang Baik. silakan Pak Dehe. Pak Dehe. Saya jawab ya. Saya bantah ya. Bukan seperti yang si Ustadz Yusuf PI ini merasa bahwa hal yang dilakukan oleh Muhammad itu kan tidak ada saksinya. Sedangkan kalau Paulus ketika waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus memang tidak ada yang melihat, tetapi Paulus itu tiba-tiba buta. Kemudian dia pergi kepada Ananias untuk dibaptis. Dari itulah yang namanya suatu hal mujizat terjadi dalam hidupnya. Makanya dari dalam 1 Timotius ayat 13 tadi, 1 Timotius 1 ayat 13 tadi, makanya dikatakan bahwa aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuannya di luar imannya. Akhirnya ketika waktu dia melihat kembali, dia percaya kepada Yesus Kristus dan mengabarkan kebenaran itu sesuai dengan ilham dan hikmat dari yang namanya Allah. Nah, yang samanya adalah Muhammad itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Paulus, tetapi caranya berbeda. Dia bertemunya tidak ada yang namanya saksinya. Ketika saat itu berada di dalam gua, kemudian dalam mimpi bertahanut, gitu kan? Kemudian dia menceritakan kepada yang namanya Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal di situ baru berkata, Muhammad pun bertemu dengan malaikat tidak yang namanya memperkenalkan diri, saya ini Jibril, tidak. Bukan. Tetapi yang memberitahunya kan adalah Waraka bin Nawfal, benar nggak? Udah, aku nggak bahas itu. Iya, itu kesamaan antara yang namanya Muhammad meniru apa yang dilakukan oleh Paulus, sama aja. Tadi kan sudah dijelaskan beda jauh antara langit dan bumi gitu. Betul. Nabi Muhammad menerima wahyu kan ada yang langsung dari Allah, ada juga melalui malaikat Jibril. Keadaannya juga dapat fisiknya seperti apa, panas dingin. Kayak gitu. Kalau Paulus apa? Enggak kayak Nabi Muhammad. Tadi saya sudah bilang buta. Paulus tuh buta, kemudian dia pergi ke Ananias, dia dibaptis baru dia bisa melihat. Nah, kalau Muhammad yang diberitahukan kepada Waraka bin Nawfal, jadi malaikat itu tidak memperkenalkan diri kepada Muhammad. Saya ini Jibril, tidak, tetapi Waraka bin Nawfal yang bilang bahwa kau sama seperti yang namanya Musa. Akhirnya Waraka menyatakan bahwa itu adalah namus. Kan di situ di Sahih Bukhari 3 kalau kita bacakan seperti itu. Lah, gini, ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu kan ada verifikasinya. Nah, sekarang verifikasinya dari Allah. Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddila likalimati wa huwas samiul alim. Kan kayak gitu. Nah, verifikasinya Yesus dengan Paulus itu ketika Paulus dapat ilham itu kayak gimana? Loh, sama seperti Muhammad pun memverifikasinya seperti apa bahwa itu benar pernyataan dari Allah. Loh, di mana ada yang menyatakan bahwa Muhammad pernah melihat Allah? Muhammad pun tidak pernah. Gimana sih? You mau verifikasi itu berarti ya? Oke, pernyataannya Muhammad yang tadi katakan itu artinya ada pernyataannya, Bet. Iya, pernyataan ketika Muhammad mengatakan seperti itu kan bukan Allah yang ngomong, tetapi melalui Muhammad, kan? Benar nggak? Ya, melalui Nabi Muhammad. Nah, verifikasi yang tadi kau bilang tadi bahwa Allah itu ada menyampaikan kepada yang lain nggak?
bahwa Allah itu ada juga menyampaikan kepada verifikasi ini. Ini kan contoh verifikasi kalau mau minta nih. Verifikasinya kepada yang namanya Umar atau yang namanya kepada sahabat-sahabat Nabi, kan tidak ada verifikasi. Tetapi hanya Muhammad dengan Allah yang tahu. Makanya itu disebut ilham. Benar nggak? Jadi harus ada bukti verifikasinya. Adakah Yesus, kata Paulus itu, langsung mengilhamkan kepadaku? Atau seperti apa gitu? Gini ya, apa yang diajarkan Paulus, ya, dia memberikan nalarnya kepada orang-orang yang mendengar, mengajarkannya. Itu ilham dan hikmat Beda. dari Tuhan. Wahyu dengan nalar beda. Wahyu dengan nalar beda. Nabi Muhammad wahyu, kalau Paulus nalar, ya udah Ya. beda berarti. Dibilang apa? Apa yang disampaikan oleh Paulus itu merupakan ilham dari Tuhan, dari Allah. Makanya segala sesuatu tidak ada yang bertentangan Oke. dengan kasih, kudus, dan adil. Paulus itu mengajarkan segala sesuatu, Lanjut, Pak De. tidak pernah yang namanya bertentangan dengan Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu kudus. Jadi tidak pernah yang bertentangan dengan hal-hal seperti itu. Udah, kasih waktu Pak Dehe buat nanggap itu. Silakan. Pak Dehe, suaranya enggak keluar. Ya, berarti Paulus dan Yesus tidak pernah ketemu ya. Berarti itu hanya omong-omongnya si Paulus. Ya, berarti ya betul. Betul. Tidak. Jadi gini, Yesus itu bertemu Paulus, kemudian Paulus itu buta. Ya, Ya, Yesus saya tahu itu. menyampaikan bahwa bawalah ke Ananias. Ya, ketika dia dibawa, dia dibaptis, baru dia bisa melihat. Itu pernyataan Paulus. Ya, dan itu Ya. yang terjadi, bahwa ada saksi-saksi orang melihat di situ bahwa hanya suatu hal yang terang. Ya, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Hanya Paulus yang mendengar. Tetapi kesaksian dari orang-orang yang mereka waktu berjalan bersama-sama, itu di situ tuh entah apa yang hadir dengan Paulus saat itu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa Ya. sebentar saya jelaskan. Jadi Ya, itu ya. kesaksian dua orang. Ada ngarang Ya, terus. jadi loh, oke, saya buka dalilnya, bukan ngarang. Kau kalau memang apa membenci, buktinya? Saya mau tanya ke Robert karena Robert ini saya rasa pintar daripada Depijai. Apa buktinya bahwa Yesus yang ketemu dengan Ananias, Yesus yang ketemu dengan Paulus? Apa bukti buktinya di dalam Alkitab bahwa itu Yesus? Padahal itu hanya suara. Karena Yesus mengatakan, jika aku datang kedua kali, maka tidak seperti itu di Matius 24. sebentar, kita satu-satu, jangan loncat-loncat. Kalau kau tanya Ya, tuh, karena saya tidak percaya juga kepada Paulus ini, Bang Robert. kau tidak percaya, ya kan? Karena apa yang dikatakan oleh Paulus, kemungkinan kau akan bertentangan dengan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Makanya Itu kan di situ kau Paulus yang bertentangan. ngomong, bukan Yesus. Saya percaya itu Yesus, bukan Paulus. Apakah Paulus pernah bertentangan dengan Yesus? Bertentangan. Apa Coba itu? kau baca di Galatia 5 ayat 2. Loh, itu perkataan Paulus kan? Iya, jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Lalu kapan Yesus menyampaikan kepada Paulus bahwa kalau kau disunat, Sebentar, Kristus tidak berguna bagimu? berapa? Galatia 5 nomor 2 tadi. Kita baca. Bisa 2-0 ini nanti saudaraku. Oh, 2-0 sih lu yang Iya, ini menilai 1-0 apa? udah aman. Sebentar, saya bukain datanya. Ya, supaya jangan membaca seenak jidatnya aja, ya. Ya baca Ya. lah ayat 2-nya. Kemerdekaan Silakan baca. seorang Kristen, ya. Ya, Ini ya. saya pengikut Galatia Yesus 5. sejati. Jangan dikecilin biar kita bisa baca. Oh ya, besarkan dia Pak Ustadz. Kau yang kau Oke. besarkan, Bet. Dia bawa Oke. dalil. Ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Apa Karena yang itu, dibaca itu? lu kok mau baca ayat yang kedua kan?
Iya, Galatia 5 pasal 2, Bang. Galatia 5 pasal 2 maksudnya? Iya, sesungguhnya aku Robert berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ah, jelas kalah telak lagi kau sini, Bet. Kenapa kau sebutkan tadi sunat? Kau baca nggak sih ini? Iya, sesungguhnya. Iya, makanya aku katakan di sini supaya kita sungguh Alkitab makanya- apa lagi kamu itu kok bisa beda? Beda-beda kitabnya ya. Jangan-jangan kitab sendiri ini. Beda-beda kitabnya. ini memang kalau hanya membaca sama seperti Islam ya seperti ini. Kau dan Yusuf PI sama. Padahal saya baca ayat 1 supaya Anda mengetahui tujuan dari ayat 2. Ngomong dong, Ya saya baca astaga. ayat 1. Loh makanya ini dilihat. Anda bisa melihat nggak sih? Saya Ketika tidak kita melihat. membawa data Saya- itu perhatikan. Saya dengar congor rumus saja. Saya dengar congor rumus saja, nggak melihat. Makanya kalau membaca Alkitab waktu Malam pendeta ini menyampaikan kau kalah 0-2. bukan yang namanya Anda hanya ribut. Ya, Anda Siapa yang dengarkan ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Artinya tradisi-tradisi itu tentang penghambaan lagi, itu sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau jangan apa? Kena kau. Ya, assalamualaikum dulu sama Ustadz nih, karena Ustadz yang punya komal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bundra. Adehe, mata pisau, Baik. salam kenal. Oke, Ya, lanjut. salam kenal. Ya, Ya, Kristus sama sekali tidak berguna. Jadi bukan karena sunat menyunat kita itu merdeka, tetapi percaya kepada Yesus Kristus dan ajaran kasihnya. Ngeles lagi. Loh, emang, Lagi lo. memang bukan karena kita itu bukan keturunan Yahudi, bukan keturunan Israel yang harus menyunatkan diri. Paulus sendiri yang bersunat saja, dia mengakui, ini Paulus yang ngomong. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Karena bukan karena disunat, tetapi mengikuti ajarannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bukan karena disunat kau dapat selamat. Jadi seperti itu. Kami sebagai orang Kristen bukan karena mengikuti yang namanya perhambaan. Karena Tuhan Yesus sudah datang untuk kita semua. Dia telah menyatukannya seperti yang tadi dikatakan dalam Efesus berapa tadi? 15, 2 ayat 15 tadi ya. Itu kan seperti itu. Jadi Paulus ini mengajarkan segala sesuatu hanya tentang kebenaran Kristus, bukan hanya tentang sunat menyunat atau perhambaan, sama seperti yang orang Yahudi lakukan. Ini kan seperti Efesus 2 ayat 15. Makanya ketika waktu dijelaskan di sini dengan matinya Yesus, segala perintah dalam hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Ya, kita sudah bersatu dengan Allah dengan yang Yesus ajarkan, kasihnya itu. Makanya kalau kau bicara tentang Galatia ini, segala sesuatu itu sudah yang namanya tidak ada lagi kukuk perhambaan itu, tetapi dengan yang ajaran Yesus Kristus. Gitu, Pak. Artinya Paulus ngarang lagi, melawan hukum lagi. Karena Yesus nggak ada ngomong gitu ya. Iya, Yesus tidak ngomong bahwa kalau kamu disunat, Enggak. Bet, bagimu Kristus tidak berguna. Itu kata Paulus, bukan kata Oke. Yesus lagi. Oke, jadi dasarnya Yesus itu bukan Yesus juga tidak pernah Enggak, bilang bahwa kalian saya harus tanya disunat. si Robert Oke, sekarang, kau kasih saya dasarnya. bahwa Tadi Yesus udah ngomong Yesus panjang katakan kamu, bahwa kalian harus ngomong disunat. 5 menit kamu, giliran saya, jangan Ya, ngomong terus. coba kok enggak. Jangan Kau ngomong kasih terus, dalil. jangan ngomong terus. Kau kasih dalil. Jangan ngomong terus, ini Di giliran saya. mana Kamu Yesus 5 menit. mengatakan bahwa Giliran kita harus saya, disunat? Robert, giliran saya. Kau kasih Ya, saya kamu sudah dalil 5 menit. bahwa Yesus itu Kamu menyatakan sudah supaya kita 5 harus disunat. menit, Giliran saya. Ya sudah, silakan, giliran silakan, saya. silakan. Giliran Ya. saya.
Udah 5 menit, Anda diam dulu, saya bicara 2 menit, saya nggak sampai 5 menit. Berarti ini Paulus ngarang lagi bahwa sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya Paulus menakut-nakutin orang Oten supaya tidak bersunat. Dia nakut-nakutkan. Kalau kamu nanti tidak bersunat, Robert, kamu tidak berguna bagimu Kristus. Jadi si Paulus ini menakut-nakutkan anak-anak sehingga anak-anak di zaman itu tidak bersunat. Begitu. Ini bukan perkataan Yesus tapi perkataan Paulus lagi. Apakah Mana ini kau bilang? Mana Yesus? dalilnya? Mana Ini. dalilnya bahwa Yesus menyuruh untuk bersunat? Nggak ada Yesus Nggak menyuruh ada, ya bersunat, udah. tetapi Paulus yang menyuruh jangan bersunat. Berarti Bukan Paulus, jangan bersunat. Mana dibilang di situ ada bersunat tadi, jangan dikatakan bersunat. di sini, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Mana di situ jangan bersunat? Sehingga orang-orang takut disunat. Mana disunat? Mana di situ dilarang bersunat? Ini kan baca, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oke, baca ayat 3-nya, baca ayat 3-nya. Sebentar, bukan 3. Baca ayat 3-nya. Yang 2. Loh, itu ayat 3-nya jawabannya tuh. Artinya di ayat kedua ini Paulus mengatakan jika kamu disunat Robert, Kristus tidak berguna bagimu. Baca ayat 3-nya. Paulus lagi. Ya berarti Baca dia ayat ngarang 3-nya. lagi di sini. Ngarang lagi Robert. Ya, Nggak silakan ngarang. Robert. Saya hanya 2 menit saja. Silakan. Silakan berbohong lagi. Silakan. Oke, Silakan berbohong lagi. besarin saya supaya Silakan. Pertanyaan dulu besarin sebelum supaya. lanjut. Bang. Sebentar, saya jawab Bu. Saya jawab ini dulu, cepat aja. Besarin saya supaya Dehe jangan setengah-setengah membaca tentang Paulus. Nih, ya, supaya kalau hal-hal yang namanya kita itu ngomong dengan data. Kalau Dehe hanya baca ayat ini, dia nggak baca ayat ini. Sekali lagi, ini penegasan. Jadi kalau dia bicara 2 kali itu penegasan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian bisa tidak waktu melakukan hukum Taurat? Tidak. Makanya kalian tidak bisa, tidak perlu harus yang namanya bersunat. Itu kan kata Paulus, bukan kata Iya, Yesus. Paulus yang ngomong, bukan firman Tuhan. Makanya aku tanya kau, apakah Yesus pernah menyuruh bersunat? Itu katanya Robert. Iya, makanya saya tanya, di mana perintah Yesus bersunat? Tidak ada kata perintah Nah, Yesus. kalau begitu tetapi tidak ada bertentangan dengan perintah Yesus. Perintah Allah kepada Abraham ada di Kejadian pasal 17 ayat 10. Oh, tiba-tiba Abraham lagi. Ustadz Yusuf, saya akan Silakan. nyari data nih buat si mata pisau nih bahwa perbedaan antara Paulus sama Yesus. Kalau saya mental, saya pindah ke telepon satunya ya. Lanjut dulu. Saya cariin mata pisau bahwa Ya, ada cari. memang ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus, terutama di Baik, Roma. silakan. Itu Roma Ya. itu benar-benar bertentangan sama Paulus. Silahkan. Ya, jangan Oke, Ustaz, sebentar, saya bilang dulu. sebelum ada dalil Anda jangan menyatakan karena itu Ini framing. sudah dari zaman kemarin. No, Udah lama. Anda harus bisa membawa saya dalil. mengeluarkan ini. Mila, Inilah kuncinya. saya sampaikan. Kenapa Mila, Kristen ini sesat? Karena Mila, dia ikut Paulus, bukan Mila, ini. Mila, Apa? Anda sebelum menyatakan, Anda bukakan dalilnya supaya Ya, jangan saya dibuat bukakan dalilnya sesuatu. pasti. Nah, makanya saya baru mengulangi bicara. ini karena kasus ini bukan baru pertama kali sama Anda. Makanya buka Banyak yang datanya. lain. Stay. Ya udah, lanjut dulu, saya buka sekarang. Lanjut. Jangan kalau otak setengah jangan di sini. Enggak ada otak setengah. Kau nggak ngerti itu. Nggak usah bawa-bawa Islam. Kalau saya jelaskan masalah Ustaz, Muhammad yang angkat tangan kok. perempuan Kristen pun itu lebih parah Tidak daripada ada Nggak kalau ada Muhammad haknya. menyatakan. Kristen itu Wah, perempuannya terhina. Muhammad yang nyatakan di rumah kok dia ini. sendiri. Nah, mau saya jelaskan. Nah, turun akhirnya. Itu dia.
Enggak, saya turunkan robetnya karena apa? Udah nggak nyambung. Nggak Kan Nabi nyambung, Muhammad benar. bilang